Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Lagi bahas apa ini Pak Iswahyudin? Lagi bahas tugas, Bu. Tugas yang mau dikumpul untuk mata kuliahnya Pak Dr. Ahmad Saleh. Oh, Tugas sosiologi hukum sama teori hukum. iya. Oke. Saya masuk yang bagian ketiga ya ini kayaknya. Pak Dr. Patawari sudah 3 kali pertemuan dan ini pertemuan keempat ya. Ya. Deden yang mana? Saya, Bu, Iswahyudin. Deden atau Iswahyudin. Deden. Kalau boleh dijelaskan dulu yang beliau sudah masuk dan belajar, yang beliau sudah masuk dan ajarkan. Yang terkait filsafat ilmu yang terakhir itu disampaikan sama Pak Dr. Patawari mengenai 3 pembagian filsafat ilmu. Yang ya. Oke, sekarang saya boleh bagi ini ya, materi saya. Iya, Bu. Kelas ini ada berapa orang? Di absen sesuai yang dibagikan sama kampus, sama jurusan ada 32 orang. Yang masuk hari ini, yang sempat hadir, baru 14 orang ya? Baru 14 orang, ya, Bu. Kayaknya saya kenal Pak Samsudin deh. Halo Pak Samsudin. Masih kenal saya? Mic-nya dibuka, Pak. Di mute. Ya, masih ingat, Bu. Makanya saya heran tadi langsung malu. Aduh, long time no see ini ya. Bagaimana sekarang, masih di Matra? Masih di Pasangkayu, Bu. Di Bawaslu. Masih di Bawaslu. Oh, sekarang di Bawaslunya ya? Iya. Ya, oke. Ada lagi mungkin yang pernah bersua saya di luar kelas ini? Teman-teman mahasiswa mungkin? Oh, ada senior saya ini, Kak Taju. Bisa tidak dibuka semua dulu ininya? Videonya. Nanti kan ini kita kan kenal dulu ya. Pernah dengar istilah tak kenal maka tak sayang? Iya. Pak Is. Oke. Sebelum saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membawakan materi filsafat ilmu, tetapi sebenarnya saya agak kurang bisa percaya, sebenarnya di sini banyak senior saya yang tentu sudah melewati banyak hal terkait dengan filsafat atau cara berpikir filosofisnya dan memiliki banyak kajian keilmuan. Jadi saya hanya mengantarkan, mungkin akan lebih bagus kalau diperkaya dengan diskusi-diskusi oleh teman-teman yang ada di dalam grup Zoom hari ini. Izinkan saya membawakan atau meneruskan materi kuliah dari Bapak Dr. Patawari SHIMH. Hari ini filsafat ilmu. Filsafat ilmu yang menjadi bagian pengajaran saya nantinya akan seperti ini. Saya akan bercerita tentang kriteria kebenaran ilmiah, kemudian anatomi ilmu, dan struktur hierarki keilmuan. Itu di sini saya sudah memberikan tanda merah, berarti ini bisa satu pembahasan. Struktur hierarki keilmuan, perkembangan aliran filsafat dan ilmu pengetahuan juga bisa saja satu kali pertemuan. Batas penjelajahan ilmu pengetahuan itu satu saja. Nanti ditutup dengan etika pengembangan ilmu pengetahuan. Itu yang menjadi bagian-bagian saya. Saya juga sudah mengatakan kepada saudara Iswahyudin sebelumnya bahwa biasanya di kuliah saya
Saya tidak ingin overlapping dari dosen sebelumnya, jadi saya minta dulu materi-materi yang sudah dimasukin oleh dosen sebelumnya. Baik, ketika kita menghadapi pertemuan satu, maka kita akan lebih fokus kepada kebenaran ilmiah. Tetapi kebenaran ilmiah di sini pun akan Ibu bagi lagi ada 4 sub pembahasan. Yang pertama mungkin di kriteria atau etimologi kebenaran. Kemudian kebenaran itu dibagi lagi menjadi ada yang common sense dan kebenaran ilmiah. Kemudian ada yang melakukan pendekatan historis. Pendekatan historis ini melihat dalam konteks bukan lagi common sense, tapi kebenaran ilmiah dibagi menjadi secara historis zaman Yunani kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern. Kemudian di zaman modern ini terbagi lagi menjadi rasionalisme, empirisme, rasionalisme kritis, idealisme, dan positivisme. Kemudian nantinya di zaman kontemporer seperti yang kita alami saat ini, ada namanya kebenaran ilmiah dalam sistem filosofis yang disebut pragmatisme. Kemudian ada fenomenologi, ada eksistensialisme, dan strukturalisme. Nantinya dalam kriteria kebenaran ilmiah ini akan dikomplementarikan menjadi aktualisasi kebenaran ilmiah di bidang praksis. Artinya apa yang bisa saja sudah menjadi kenyataan-kenyataan atau bahkan kelihatan dalam bentuk peristiwa-peristiwa yang rekan-rekan mahasiswa, teman-teman mahasiswa temukan, berupa bisa saja kebenaran ilmiah sebagai suatu kebijaksanaan, atau kebenaran ilmiah dan juga tanggung jawab moral. Nanti setelah kita belajar kriteria kebenaran ilmiah itu, seharusnya ada pertemuan lanjutan seperti itu. Jadi bisa saja ini ada 2 pertemuan, ini 1 kali pertemuan, lanjutannya itu adalah anatomi ilmu. Tetapi kalau tidak tuntas ya bisa saja nantinya kita akan belajar paradigma berpikir. Paradigma itu adalah melihat juga latar belakang bagaimana orang-orang itu atau tokoh-tokoh itu berpikir sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang terdiri dari paradigma struktural fungsional yang digagas dalam teori sistem sosialnya Talcott Parsons. Kemudian ada juga paradigma interaksionis simbolik dalam teori mind dan sosial, itu yang digagas oleh George Herbert Mead. Tapi ingat ya, ini paradigma pilihan saya saja, karena kalau kita mau lihat konteksnya, dia akan masuk sangat luas, karena kalau kita tidak ambil sesuai dengan konstruksi berpikir ilmu hukum, tentu saja akan sangat-sangat besar kemungkinan kita melakukan penyimpangan-penyimpangan dari konstruksi sosial yang diharapkan. Memang pengajaran kali ini adalah filsafat ilmu, tetapi lebih kepada bagaimana membangun pengertian atau kebijakan sesuai aturan dalam ilmu hukum. Apa itu? Nah, kemudian paradigma pertukaran sosial dalam teori The Constitution of Society of the Theory of Structuration yang digagas oleh Anthony Giddens, dan ada juga paradigma post-structuralism yang merupakan teori dekonstruksinya Jacques Derrida. Ada juga paradigma postmodernisme dalam symbiotic exchange and death oleh John Baudrillard. Oke, kita lihat dulu. Sebenarnya kalau kita berbicara kebenaran, mohon maaf, bukan tidak ada yang tahu di kelas ini. Tentu saja teman-teman mahasiswa ini semua tahu, tetapi dalam konstruksi pengajaran harus disusun menjadi satu pengertian yang substansial. Nah, kali ini kita ambil dari apa pengertian kebenaran menurut tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang digagas tahun 94. Bisa ditemukan pada halaman 114 dan sampai 115. Secara etimologi itu kebenaran diartikan sebagai, jadi kebenaran itu satu keadaan dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Yang kedua,
bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh atau benar-benar ada. Kebenaran juga itu bisa berarti kelurusan hati, kejujuran. Itu menurut etimologi pengertian kebenaran. Sementara kalau Lawrence Bagus, itu dia mengatakan bahwa kebenaran itu lawan dari kesalahan, kesesatan, kepalsuan, juga kadang opini. Nah, kalau mengacu kepada kebenaran secara umum, kebenaran itu apa sih? Data yang menampakkan diri sebagai yang ditangkap melalui pengalaman. Pengalaman itu isinya kebenaran karena sudah dialami oleh akal si subjek ini. Dalam hal ini ya pelaku itu biasanya individu atau manusia. Nah, dalam kesamaannya dengan kenyataan, adanya yang menampakkan diri kepadanya atau biasa disebut ontologinya ya. Jadi kebenaran itu dikatakan sesuatu yang bersifat eksistensial atau jelas keberadaannya. Bahwa kebenaran merupakan sesuatu yang ada dan tidak dapat dipisahkan dari hidup manusia. Nah, pertanyaan substansialnya yang lahir. 1. Apakah kebenaran itu sungguh ada? Ini kan filsafat ya. Kita sudah pernah mengikuti pelajaran dari dosen-dosen sebelumnya mungkin terkait filsafat. Filsafat itu philo dan sophos. Philo atau sophos. Ada yang bisa menjelaskan apa itu arti filosofos dan sampai kepada filosofia sebelum kita masuk pertanyaan substansi ini kan kelas S2 ya, jadi tentu banyak pemikiran yang bersiluran dan tentu substansial juga dengan kelas pembahasan hari ini. Apa yang dimaksud dengan filosofis? Pak Nasrun mungkin? Pak Akbar? Nggak pusing Jeki ikut kelasku, terdengar di suaranya Ibu. Benar, Bu. Iya. Apa itu sebenarnya? Oke, beliau mungkin masih capek pening. Ada yang mau memberikan sudut pandangnya terkait ini? Saudara Iswahyudin, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Untuk mungkin karena latar belakang saya yang bukan dari hukum, mungkin agak apa ya? Ya, ini kan pertanyaannya saya cuma apa itu filsafat, itu saja kan belum. Ya, baru pelajaran kita ini bukan filsafat hukum tapi filsafat ilmu, jadi masih ke filsafat dulu. Karena nanti ada bagian dari filsafat itu kebenaran. Nah, apa dulu sih filsafat itu? Bagi saya yang mungkin masih awam ya, untuk filsafat itu pencarian. Jadi filsafat itu mencoba mencari secara detail proses yang akan kita coba teliti baik secara ilmiah ataupun tidak. Nah, kalau filsafat misalnya mengarah ke kebenaran, itu proses pencarian tentang kebenaran itu sendiri. Dan proses itu seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Patawari sebelumnya, itu melihat secara detail proses dari mana misalnya kebenaran itu berada, misalnya seperti itu. Jadi di kuliahnya Pak Dr. Patawari sebelumnya sempat beliau jelaskan apakah betul Tuhan itu ada. Nah, karena kalau betul Tuhan itu ada, nah bagaimana cara kita melihatnya? Di filsafat itu mencoba mempelajari bagaimana keberadaan Tuhan itu sampai coba disimpulkan bahwa Tuhan itu ada, saking adanya Tuhan dan besarnya Tuhan itu sampai kita tidak bisa melihat
dan mendapatkan Tuhan itu secara materi, misalnya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik. Jadi sebenarnya kalau orang demen atau suka pada filsafat itu artinya mencintai kebenaran, mencintai kealiman, mencintai keindahan. Jadi unsur-unsur yang ada di filsafat itu sendiri sebenarnya adalah unsur logika dan estetika. Jadi kalau di level S2 itu yang dipelajari adalah cara berpikir yang tentu saja melibatkan substansi-substansi terkait dengan penalaran untuk sampai pada suatu pernyataan yang mempunyai kesimpulan yang benar, seperti itu. Maka ketika mencintai ilmu pengetahuan, itulah yang disebut dengan mempunyai kemampuan berfilsafat. Tetapi apakah filsafat itu sesusah itu? Tidak sebenarnya. Ketika kita pikir saya, itu adalah bagian dari berfilsafat. Contohnya tadi Pak Iswahyudin menggunakan bahasa sebagai sistem pengantar. Dan bahasa, kalau kita lihat di dalam sistem pembelajaran filsafat, itu adalah bagian dari logika. Jadi kan kalau disusun seperti pohon ya, tolong didengar nanti kalau saya balik ya bisa dipahamin lebih mudah. Jadi kalau pernah belajar pohon filsafat itu kan kalau digambarkan sesuatu itu biasanya abstrak banget. Tapi kalau dilihat seperti pohon, ada akarnya, pohon itu ada akarnya, ada batangnya, habis itu pohon itu ada apa? Ada cabangnya. Di cabang itu tumbuh apa? Daunnya. Setelah itu ada hasilnya berupa buahnya. Nah, kalau yang dibahasakan pengetahuan tentang Tuhan, berarti itu kita masuk di bagian akarnya. Tidak kelihatan, tapi sangat mempengaruhi. Itu yang disebut metafisika. Pernah dengar istilah metafisika? Pengetahuan tentang sesuatu yang besar tapi di luar manusia. Metafisika itu konsep tentang Tuhan. Kemudian ada batangnya. Batangnya filsafat itu apa? Logika. Logika terdiri dari ada yang disebut deduktif, ada yang disebut induktif, dan seperti teman-teman yang ada di level S2 disebut sintesa. Adalah melibatkan tesa, antitesa, baru sintesa. Kemudian di batangnya, di cabangnya, ada yang dinamakan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan terbagi lagi atas, sebenarnya banyak, tetapi dibagi menjadi dua besar saja ya. Apa itu? Ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Nah, kemudian daunnya itu apa? Itu yang disebut dengan eksistensinya atau keberadaannya. Dan kemudian itulah yang membentuk satu kesatuan di dalam manusia yang ingin berfilsafat. Nah, kali ini kita berfilsafat di bagian epistemologinya. Sudah dijelaskan juga kan sama Dr. Patawari terkait epistemologi? Ada yang tahu apa itu epistemologi? Ya, sudah dijelaskan sama Pak Dr. Patawari. Iya, coba yang lain, Deden. Kita mau lihat kesinambungan perkuliahan, karena ini filsafat, bukan kelas menjelaskan biasa ya. Kalau kelas hukum ini Ibu jelaskan teknis, tapi ini kelas filsafat. Jadi harusnya yang lebih banyak bicara mahasiswanya Ibu, dan terus terang mahasiswanya Ibu lebih hebat daripada Ibu, karena sudah jadi praktisi, saya cuma akademisi ya. Silahkan. Jangan takut, nggak dicubit Jikodo. Silahkan, Pak Mansur mungkin
Iya, ada Pak Asikin di sini, ada Dr. Asikin Mohtar. Silakan Pak Dr. Asikin Mohtar. Rekan saya di salah satu akademisi di Universitas Indonesia Timur. Silakan Pak Asikin. Epistemologi itu, Bu Dokter, adalah ilmu pengetahuan. Jadi cara memperoleh sesuatu keberadaan itu perlu dilakukan dengan pembuktian dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih. Nah, kebetulan beliau ini dari ilmu alam. Ya, kalau saya, Pak Iswahyudin tadi dari mana? Dari ilmu pengetahuan alam atau dari orang sosial? Dari ilmu pengetahuan alam, Bu. Nah, kebetulan sama dengan Dr. Asikin Mohtar. Dr. Asikin Mohtar ini juga dari ilmu pengetahuan alam. Saya bisa lihat sedikit perspektifnya ilmu pengetahuan alam terkait dengan ilmu pengetahuan alam itu lebih kepada apa kalau dalam konteks berpikirnya, Dr. Asikin? Hilang nih. Atau ada yang lain mungkin mau kasih atau ini saja kembali lagi deh kita kepada Saudara Iswahyudin. Ilmu pengetahuan alam itu seperti apa? Kenapa tadi saudara mengeluarkan statement? Saya kebetulan bukan dari ilmu hukum, Bu, makanya bla 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 bla. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Yang sempat saya pelajari untuk saya baca-baca tentang filsafat ilmu itu, juga apa yang saya simak dari kuliahnya Bapak Dr. Patawari. Jadi epistemologis itu melihat suatu kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan. Misalnya mencoba menghubungkan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia berdasarkan apa yang dilihatnya. Misalnya sekarang kan dulu kan di Al-Quran itu biasa kita mendengarkan penerjemahannya Al-Quran itu dosa itu sebesar biji jarah. Misal biji jarah. Nah, sekarang itu karena perkembangan ilmu pengetahuan, ada yang lebih kecil dari biji jarah tersebut, yaitu misalnya atom. Nah, bagian terkecil lagi dari atom itu adalah proton dan neutron. Nah, itu yang digambarkan oleh ilmu pengetahuan alam, bagaimana penerjemahan kebenaran itu dari sesuatu yang kecil, itu diterjemahkan lagi, dicari lagi kebenarannya sampai didapatkan sesuatu yang lebih kecil dari biji zarah seperti yang diterjemahkan oleh Al-Quran tersebut. Artinya Al-Quran pun ikut berkembang penerjemahannya berdasarkan ilmu pengetahuan seperti itu. Itu dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti kalau begitu kita bisa mempunyai preliminary kesimpulannya kalau ilmu pengetahuan sosial itu mungkin deskripsinya abstrak, tetapi konstruksi berpikirnya bisa dipahami oleh orang-orang yang memang otaknya seperti itu, cocok di sosial. Tapi kalau konstruksi ilmu pengetahuan alam, dia harus eksis objeknya ya. Nah, kalau di hukum juga kan kita belajar kalau yang menjadi subjek itu adalah manusia. Maka ketika kita memakai level logika di dalam sistem bahasa Indonesia, kita juga tidak boleh masukkan kategori SPOK untuk objek itu manusia, tetapi harus benda. Itu menurut hukum perdata ya. Tetapi tidak seperti itu di dalam analoginya ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam disebut ilmu pasti. Oleh sebab itu, dia tidak boleh bermain-main dengan definisi-definisi yang masih sulit dilihat kenyataannya ya. Jadi kalau kita bilang 1 tambah 1, itu pasti 2 kalau di orang logika, orang-orang IPA. Tapi kalau 1 tambah 1 di logika orang kata bisa saja 3 atau lebih. Kenapa seperti itu? Karena kita ambil contoh di perdata, ada kemungkinan anak yang berada di dalam kandungan ibunya sudah dianggap layak mewarisi, maka dihitung sebagai subjek hukum. Ya, nanti pembahasannya bagaimana terkait kan masih semester 1 ya. Jadi nanti akan ada. Sekarang kita kembali ke pertanyaan. Apakah kebenaran itu sungguh ada? Yang kedua, bagaimanakah manusia memperoleh kebenaran itu?
Yang ketiga, bagaimana sifat dari kebenaran itu sendiri? Apakah kebenaran itu relatif atau mutlak? Nah, kebenaran tentu saja dari definisinya kita ketahui bersifat eksistensial atau ada. Di sini disebut kebenaran merupakan sesuatu yang ada. Maka disebut apakah kebenaran itu sungguh ada? Jawaban pertamanya iya, ada. Kemudian bagaimanakah manusia memperolehnya? Nah, di sini dikatakan manusia memperolehnya biasa dari kenyataan sebagaimana adanya yang menampakkan diri seperti yang ditangkap melalui pengalaman. Jadi manusia memperoleh kebenaran karena punya pengalaman. Terus pertanyaan ketiga, bagaimanakah sifat dari kebenaran itu sendiri? Apakah kebenaran itu relatif atau kebenaran itu mutlak? Nah, disinilah yang disebut dengan bahwa perkembangan filsafat itu bersifat dialektis. Dialektisnya karena antara pemikiran yang satu itu biasanya merupakan antitesis dari pemikiran yang lainnya. Dan bisa kembali lagi menjadi suatu tesis. Begitu seterusnya, itu yang disebut dialektis. Kemudian, bisa saja juga filsafat ilmu atau filsafat pengetahuan itu adalah sesuatu yang berkembang secara berputar atau sirkular. Jadi, bisa saja ada lingkaran di mana pemikiran yang satu merupakan kelanjutan dari pemikiran yang terdahulu. Dan pada suatu kenyataan bisa saja terjadi pengulangan-pengulangan. Makanya jangan heran ya, fashion, kita lihat fashion ya. Fashion yang zaman 60-an itu bisa saja kembali ke 80-an, bisa saja kembali ke tahun 2000-an. Kenapa? Ya karena dia apa pengalaman manusia itu bisa bersifat sirkular, berputar kembali lagi ke masa lalu, tetapi dengan konten yang berbeda. Tapi apakah orang yang dulu tidak ada identiknya dengan orang sekarang? Belum tentu juga. Pengalaman menyatakan biasa ada sesuatu yang berulang. Wah, di sini ada pertanyaan, silahkan. Ya, saya, Bu. Silahkan, namanya siapa? Ya, saya Samsudin, Bu. Iya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tadi menjelaskan terkait filsafat yang tentu berhimpitan dengan sesuatu yang benar. Nah, saya ingin bertanya, Bu, bahwa bagaimana kita menguji suatu kebenaran itu adalah kebenaran yang hakiki. Kemudian, apakah suatu kebenaran itu sama antara orang yang satu dengan orang yang lain? Saya kira demikian. Terima kasih, Bu. Maaf, pertanyaan pertama boleh diulangi dulu? Ya, untuk yang pertama bahwa bagaimana kita menguji suatu kebenaran itu menjadi sebuah kebenaran yang hakiki, maksudnya kebenaran yang mutlak. Itu satu. Yang kedua, itu terkait bahwa apakah kebenaran itu sama dengan orang yang satu dengan orang yang lain kalau berbicara tentang kebenaran. Terima kasih, Bu. Kalau kita berbicara tentang kebenaran dalam filsafat ya, dalam pemikiran salah satu tokoh pemikir Socrates, kebenaran itu tidak bisa diklasifikasi sama, tetapi harus diklasifikasi berbeda. Jadi Socrates itu menolak pemikiran kaum sofis ketika terjadi sengketa antara dirinya dengan kaum sofis di wilayah pada masa atau pada era Yunani kuno. Mengapa Socrates? Mohon maaf ya. Jadi kebenaran itu menurut pemikir tidak bisa dianggap semuanya sama atau mutlak ya, tetapi dia harus klasifikasi. Klasifikasinya seperti apa?
klasifikasinya itu kita ambil saja salah satu pemikir dari zaman kuno, sama Yunani kuno, yaitu Socrates. Ketika dia terlibat dispute atau sengketa, menurut Socrates itu sebenarnya yang ada adalah kebenaran objektif. Apa itu kebenaran objektif? Ada kelakuan yang baik dan ada kelakuan yang kurang baik. Maka kemudian ada tindakan yang pantas dan ada tindakan yang jelek. Dengan kata lain, kemudian Socrates ini meletakkan dasar bagi berkembangnya gagasan tentang adanya kebenaran. Jadi ketika dia bersengketa dengan kalangan sofis, Socrates ini tidak menyetujui ide relativitas, bahwa kebenaran itu bukan relatif, tapi memang harus langsung diklasifikasi. Diklasifikasinya menjadi ada kelakuan yang baik, ada kelakuan yang kurang baik. Selain itu, ada tindakan yang pantas dan ada tindakan yang jelek. Jadi harus ada klasifikasi. Tidak boleh disebut, itu kan relatif. Tidak begitu ya. Tetapi memang dia langsung diklasifikasi. Kemudian ketika bertanya, Bapak Samsudin bertanya, apakah kemudian mohon maaf ya, apakah kemudian antara orang satu dengan orang yang lainnya sama? Tentu saja tidak ya, karena tadi kita ambil dulu satu prinsip dasar dari apa yang dikatakan filosof Yunani kuno, yaitu Socrates, gurunya Plato. Dia sudah mengatakan bahwa kebenaran itu objektif. Jadi tentu saja kalaupun ada orang yang kurang baik, maka yang kurang baik itu bukan orangnya, mungkin lebih ke tindakannya. Jadi kita tidak melihatnya dalam posisi human-nya, tetapi tindakannya. Bukan berarti karena dia, mohon maaf ya, bukan berarti karena dia, maaf ya, Pak Samsudin bagaimana? Jadi sebenarnya tidak ada orang yang sama. Sifat atau kelakuan atau relativitas itu ada pada sifat saja, tetapi dalam konstruksi ilmiah atau filsafat ilmu kita tidak melihat personnya, tapi kita lihat sifatnya atau apa yang menjadi tindakannya, seperti itu. Baik, sudah cukup mengerti? Mungkin Pak Samsudin? Ya, terkait kebenaran tadi, bahwa itu kebenaran dilihat dari sisi sifat, sehingga kebenaran itu antara orang yang satu dengan orang yang lain berbeda. Itu penangkapan saya. Makasih. Oke. Kemudian kebenaran ini juga dibedakan menjadi ada yang dimaksud dengan kebenaran biasa dan kebenaran ilmiah. Nah, kalau kita berbicara kebenaran biasa atau common sense, sebenarnya sudah semua orang milikin. Semua orang yang survive atau bisa bertahan hidup di dunia itu berarti dia punya common sense. Contoh common sense ini biasanya saya dingin, saya ingin masak air, saya memanaskan air dan nanti air mendidih, saya sudah, itu tujuannya untuk membuat saya hangat. Kan common sense, tidak perlu dipelajari di bidang ilmiah, tidak perlu masuk kuliah. Atau lagi naik motor, tiba-tiba dari jauh, ada lubang di situ, langsung menghindar, itu adalah common sense. Atau kayak nelayan-nelayan yang dia cukup dengan melihat arah bulan, bintang, awan, angin, dia sudah bisa tahu, oh hari ini bakal badai, hari ini akan ini. Tetapi pengetahuan itu atau kamu itu tidak cukup ketika dibawa ke masa kontemporer seperti sekarang. Mengapa? Karena sebenarnya terjadi pengembangan dari sistem kehidupan manusia. Jadi kalau zaman dulu melihat angin, udara, melihat arah bintang, awan itu sudah cukup. Tetapi pada masa sekarang, apalagi biasanya terjadi angin yang sangat kencang di luar perkiraan atau
kemampuan prediksinya si nelayan itu bisa membuat yang bersangkutan terancam nyawanya ketika melaut ya. Maka dibutuhkan kebenaran yang sifatnya ilmiah. Kita lihat dulu klasifikasinya. Pengetahuan yang digunakan manusia untuk hidup sehari-hari tanpa mengetahui seluk-beluknya yang dalam dan luas, itu disebut common sense atau pengetahuan biasa. Dalam hal ini saya kasih contoh. Manusia itu bisa memanaskan air, dan air itu dalam pengetahuannya bisa mendidih. Sehingga proses memasak untuk membuat kopi, teh, dan seterusnya bisa dilakukan. Atau bahkan dia pakai airnya untuk mandi, mengatasi rasa dinginnya. Atau yang paling sering, manusia itu kalau mengendarai motor, dia lihat lubang, dia menghindar. Tapi kalau ada manusia yang dilihat lubang, dia tetap terobos, bisa dikatakan common sense-nya kurang, atau bahkan tidak ada. Pernah kayaknya ini menerobos lubang ya, padahal sudah lihat dari jauh. Tapi saya tidak tahu, saya kembalikan kepada pengalaman. Karena kebenaran itu adalah pengalaman, dan kebenaran itu ada karena pengalaman atau peristiwa yang sudah dijalani. Nah, tadi itu common sense adalah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan kebenaran ilmiah? Nah, kalau ilmiah ini disebut scientific, ilmu pengetahuan yang lebih ilmiah, scientific. Menurut tim perumusan Kamus Bahasa Indonesia pada tahun 94, halaman 370, dikatakan, ilmiah dalam konteks adalah ilmu pengetahuan yang memenuhi syarat atau kaidah. Pengetahuan ilmiah ini memiliki titik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa atau harian. Ini tadi kan saya sudah katakan, common sense itu biasanya sangat menarik. Tetapi karena dia menarik bagi seorang saintis atau seorang yang berada di bidang ilmu pengetahuan, dia tidak puas dengan cara-cara yang dilakukan dalam standar common sense atau standar keseharian. Ketidakpuasan, keraguan-raguan ini kemudian melahirkan rasa ingin tahu yang diwujudkan dalam berbagai pertanyaan. Pertanyaan ini secara sistematis diikuti dengan dilakukannya sejumlah penyelidikan. Nah, katanya Hardono Hadi tahun 94 halaman 13-27, ini disingkat menjadi kebenaran ilmiah itu adalah serangkaian proses ilmiah untuk melahirkan kebenaran ilmiah yang dinyatakan dalam pengetahuan atau sains. Berling tahun 1986 halaman 6-7 itu mengatakan, nah, kemandirian ilmu pengetahuan ilmiah sesungguhnya berkaitan dengan 3 norma ilmiah. Yang pertama, ada namanya pengetahuan ilmiah yang merupakan dasar pembenar. Kemudian, pengetahuan ilmiah itu seharusnya sistematis. Kalau disebut sistematis kan kita pahami sebagai ada awalnya, ada tengahnya, ada akhirnya. Jadi kalau dilaksanakan langsung di tengahnya disebut tidak sistematis. Jadi dia tersusun rapi dari awal sampai akhir, itu sistematis. Jadi kalau yang disebut akan dibangun satu sistem, berarti dari awal sampai akhir sudah harusnya solid atau mapan. Yang ketiga, pengetahuan ilmiah itu bersifat intersubjektif. Apa sih yang disebut subjektif? Subjektif itu artinya dari diri satu orang saja, subjektif. Jadi kalau dia bilang, menurut saya itu tidak bagus, saya tidak suka. Nah, itu subjektif. Tetapi pengetahuan ilmiah itu tidak subjektif, tapi seharusnya intersubjektif. Jadi ada hasil-hasil yang diperoleh tentu dari berbagai subjek penelitian. Bisa dari orang, benda, dan juga alam, seperti itu. Jadi hal inilah yang membangun sistem pengetahuan ilmiah. Makanya disebut kalau pengetahuan ilmiah itu dalam proses kebenaran ilmiah sebagai a higher level of knowledge. Kenapa disebut a higher level of knowledge? Tentu ilmu atau pengetahuan ilmiah merupakan aktualisasi dari kebenaran ilmiah.
Nah, tadi itu kita masih berbicara ada kebenaran biasa dan kebenaran ilmiah. Langsung masuk di pendekatan historis. Ketika kita belajar kan kita akan belajar bahwa ada fase-fase, periode-periode di mana tradisi pemikiran-pemikiran yang dijadikan standar belajar hari ini ya berasal dari filsafat Barat. Meskipun kita tidak bisa menafikan bahwa filsafat Barat juga tidak murni betul-betul tanpa filsafat lainnya. Nanti itu penyelidikan silakan lakukan sendiri ya. Nah, dalam konteks ini kebenaran ditinjau dari segi epistemologi, jadi ilmu pengetahuan. Menjadi diklasifikasi ada dari zaman Yunani kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, dan zaman kontemporer. Seperti yang tadi saya katakan itu, pada zaman Yunani kuno ada anggapan tentang kebenaran yang digagas oleh Sokrates pada kurang lebih 469 sampai 399 sebelum Masehi, di mana kata Sokrates kebenaran objektif itu terlihat dari ada kelakuan yang baik, ada kelakuan yang kurang baik, selain itu ada tindakan yang pantas dan ada tindakan yang jelek. Sokrates ini punya gagasan tentang adanya kebenaran. Dikembangkan lagi oleh muridnya pada 427 sampai 347 sebelum Masehi, dan menurutnya kebenaran adalah sesuatu yang terdapat pada apa yang dikenal atau pada apa yang dikejar untuk dikenal. Kemudian dilanjutkan lagi oleh muridnya Plato, yaitu Aristoteles pada 384 sampai 322 sebelum Masehi, yang lebih cenderung melihat kebenaran itu dari cara yang dipakai pengenal untuk mencapai kebenaran tersebut melalui suatu sistem berpikir ilmiah yang dikenal dengan nama logika. Nah, sekarang kita tiba ke cara berpikir logika yang digagas oleh Aristoteles. Di dalam apa yang dikatakan oleh Aristoteles itu ada categorize, yaitu substansi, kuantitas, kualitas, relasi, tempat, waktu, keadaan, mempunyai, berbuat, menderita. Nah, sekarang di kelas hari ini kita punya kategori, silakan catat. Substansi, kuantitas, kualitas, relasi, sudah 4 ya. Tempat, waktu, keadaan, istilah mempunyai, berbuat, menderita. Nah, ada 10 kategori dari Aristoteles terkait kebenaran ilmiah. Kebenaran. Masing-masing dari yang hadir hari ini ada 22 orang. Silakan pilih satu kategori, berikan contoh. Silakan. Oh Bu, saya mau pilih kuantitas. Kuantitas itu adalah bla 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 bla, contohnya bla 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 bla. Oh Bu, saya mau relasi. Saya punya pengertian terkait relasi. Istilah relasi itu adalah bla 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 bla. Contohnya ini. Silakan. Kita mulai dari Bapak Herdian dulu deh. Kalau Bapak Herdian siap, boleh pas. Selanjutnya Bapak Saudara Iswayudi atau di sampingnya terus seperti itu. Sesuai galeri kita saja ya. Kalau saya minta-minta nanti kebablasan enggak mau. Ya silakan. Pak Herdian dulu. Pilihnya. Mau coba Bu, kalau saya kategori kebenaran menurut Aristoteles saya pilih relasi Bu. Oke, silakan. Relasi adalah contohnya apa? Relasi kebenaran hubungannya dengan relasi yaitu konsep atau nilai. Jadi kita harus deskripsi dulu.
relasi adalah. Jadi kalau salah enggak apa-apa karena memang subjektif ya. Relasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan antara satu pihak dengan dengan pihak yang lain dan yang terkait dengan adanya interaksi, Bu. Oke, contohnya gimana kalau dibawa dalam satu terminologi atau kalimat? Kalau dikaitkan dengan terminologi kalimat, jadi kebenaran yang berhubungan yang terkait dengan adanya relasi, yaitu konsep yang disepakati sebagai sesuatu yang ideal, yang menjadi acuan bagi orang-orang dalam melakukan interaksi antara satu orang dengan orang yang lain. Maaf, tadi sudah deskripsi, contohnya masih abstrak. Tolong perbaiki contoh ya Pak. Saya kasih momen untuk perbaiki. Contoh itu harus konkret. Misalnya, saya punya relasi dengan Pak Iswahyudin. Itu contoh konkret. Contohnya ini Bu, misalnya ini ketika dalam hubungan pakai istilah relasi Pak. Relasi saya atau saya punya relasi. Saya mempunyai relasi dengan Iswahyudin karena satu kelas, satu angkatan. Itu konkret ya Pak Herdian. Coba saudara. Ya, izin Bu, Mansur. Oh, Mansur mau cut. Ya silakan. Terima kasih, Saya ambil menderita, Bu. Pengertian menderita adalah sesuatu yang membuat kita tidak senang atau pengertian tidak menyenangkan buat kita. Kan Pak Mansur, kita ambil menderita. Kayaknya secara filosofis sering ya alami nih. Jangan kita ambil karena paling mudah atau justru dialami. Silahkan bercanda, silakan. Ya Bu, seperti itu. Jadi konkretnya seperti ini, kondisi sekarang yang kita alami ASN itu terkait TPP-nya Bu. Sudah 3 bulan ini TPP itu tidak cair. Jangan bawa di dalam kalimat curhat ya, habis nanti waktunya. Nah, jadi inilah kondisi. Begini, menderita itu adalah suatu predikat atau kata yang dibebani. Jadi kalau dibawa dalam contoh kalimat seperti ini, menderita karena TPP-ku bla 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 gitu. Jangan curhat, beda itu. Membuat contoh dengan curhat beda. Iya Bu, ini kebenaran. Kita berbicara terkait kebenaran, bahwa kebenarannya adalah bahwa kondisi seperti inilah yang membuat teman-teman gelisah, tidak senang. Mana kata menderitanya? Masukkan di kalimat, itu maksud saya. Gini Bu, sungguh. Jadi saya gini, saya atau Mansur menderita karena ya lanjutkanlah curhatnya sampai di situ boleh. Harus dalam kalimat. Contoh begini Bu ya. Sambil teman, contoh teman, jangan saya Bu. Ya. Abdul Haris menderita karena TPP-nya tidak cair. Kemudian tagihannya sudah numpuk. Inilah yang membuat dia tidak senang, sakit hati dan kecewa. Ini kalau contoh konkret loh Bu. Iya, makasih. Iya. Terima kasih Pak Mansur. Kalau tidak dibatasi nanti curhatnya over ya. Sudah, terima kasih. Ada Pak Herdian, ada Pak Mansur. Ada lagi yang mau ambil satu kategori dari silakan. Ya. Pak Ketua. Substansi. Ya, substansi. Silakan. Substansi ini sangat komprehensif ya. Silakan. Pengertian substansi dulu. Pengertian substansi itu adalah nomina atau kata benda memiliki watak yang dari sesuatu, isi atau pokok dari sesuatu yang coba ingin diketahui. Jadi kalimatnya, contohnya saya ingin hubungkan dengan IPA tadi, pengetahuan alam. Jadi ada satu ahli biologi yang mengatakan bahwa asal usul kehidupan itu berasal dari asam amino. Nah, asam amino itu adalah substansi dasar penyusun kehidupan yang berasal dari protein. Dan protein itu adalah substansi dasar kehidupan. Itu yang coba saya sampaikan. Makasih Pak
Jadi kita pakai kata relasi, menderita, substansi. Ada yang lain? Saya coba, Bu, saya. Silakan, Saudari Reni. Saya mau coba ambil waktu, Bu. Waktu, oke. Yang keempat, waktu. Saudari Reni, silakan. Waktu sesuatu yang mengatur jalannya kehidupan berdasarkan kesepakatan dan berjalan secara alamiah. Contohnya waktu yang menjelaskan pergantian siang dan malam. Masih abstrak ya. Coba dibawa ke SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Reni menuju ke pasar sehingga dengan jalan kaki sehingga memakan waktu yang sangat banyak gitu loh. Coba buat dalam konteks kalimat, kita ini memudahkan dulu karena kita masih pakai common sense, pengetahuan biasa saja dulu. Apa kira-kira? Saya ke kantor menggunakan waktu yang sangat lama. Saya ke kantor, mana predikatnya? Mana kata yang dibebaninya? Saya menuju ke kantor. Ya. Terima kasih Bu Reni. Yang kelima ada yang pakai istilah kelima. Jadi kita tetap ada SPOK-nya ya dalam berfilsafat itu. Kalau kita kasih contoh konkretnya bagus ada, karena biasanya ketika membuat karya ilmiah tesis banyak mahasiswa yang masuk di kategori karyanya adalah karya ilmiah, tetapi kalau turun menjadi tulisan tidak ilmiah karena dia menggunakan bahasa-bahasa biasa yang tidak lengkap SPOK-nya. Jadi seperti itu. Jadi saya minta maaf karena ini filsafat ilmu jadi dikomprehensifkan saja dari sisi bahasanya juga. Mungkin ada lagi sudah berapa tadi? Sudah relasi, menderita, kemudian tadi substansi dan waktu. Masih 4. Ada lagi yang lain? Masih banyak pilihan katanya loh. Coba buka semua layarnya deh. Kalau kayak gini jangan sampai ada yang tidur. Buka semua layarnya. Pak Ketua, Saudara Denden, kalau misalnya ya Bu, tidak kalau misalnya tidak semua aktif, berarti yang tidak aktif itu dapat 10 kategori ya untuk tugasnya. Iya, konsekuensinya. Tapi kalau sudah kayak Pak Herdian, Iswahyudi, Pak Mansur sama Saudari Reni sudah off, sudah enggak apa-apa, enggak kerja tugas. Siapa yang mau? Nggak usah takut salah, kita lagi belajar ini, masih S2 awal. Izin Bu, Andito Bu. Andito ya, Andito tahu. Pilih apa? Pilih istilah Bu. Istilah yang mana? Istilah. Istilah. Jadi saya akan menjelaskan pengertian sederhana lah kira-kira terkait dengan istilah. Substansi, kuantitas, kualitas, relasi, tempat, waktu, keadaan, mempunyai, berbuat, menderita. Tidak ada istilah. Oh, saya kira ada istilah tadi. Mungkin salah dengar. Tidak tiru aja kita tadi. Tidak Bu, tidak. Coba cari. Tadi substansi sudah dipakai, relasi dengan waktu sudah, menderita sudah diambil sama Bapak Mansur karena dia merasakannya langsung. Masih ada kuantitas, kualitas, tempat, keadaan, mempunyai, berbuat. Keadaan Bu, izin Ibu, keadaan. Ya, keadaan itu berbeda di setiap daerah. Nah, terkadang keadaan itu memicu seseorang untuk berbuat sesuatu dari keadaan yang ada, tapi di tempat lain keadaan mungkin berbeda. Jadi pengertian keadaan itu adalah keadaan adalah iklim setiap wilayah berbeda, atau udara. Iklim itu kadang itu udara, kadang itu udara. Dalam kalimat coba saya dengar, mohon maaf tadi saya ini kalau dibawa dalam kalimat.
keadaan itu iklim setiap wilayah bergantung pada keadaan suhu udara, tekanan udara, angin dan kelembapan udara itu adalah keadaan. Nah, keadaan itu dalam setiap daerah itu kan beda-beda, Ibu. Iklim. Contoh kalimatnya itu ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Juhaini, Ibu Juhaini. Keadaan sudah diambil. Ada lagi mungkin yang lain mau pilih kuantitas, kualitas? Sebenarnya sudah. Oke, silakan. Saya kualitas Mener. Silakan. Ini mohon maaf, ini Mener. Saya Habson Batubara. Saya tertarik dengan kualitas. Silakan, Dr. Andes Advokat Habson Batubara. Ya, kualitas ini memang menunjukkan mutu, tapi suatu daerah mutu A di daerah A adalah bagus, tapi mutu A di daerah B itu bagus. Jadi kebenarannya diambil di situ adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Contoh barang, umpamanya kelapa sawit di Sulawesi untuk minyaknya adalah berkolesterol 0,8, tapi di Sumatera Utara 0,7. Sama-sama kelapa sawit, sama-sama minyak, tapi lebih rendah kolesterolnya di Sumatera Utara. Begitu kira-kira, Bu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Advokat Habson Batubara. Sudah dipakai istilah kualitas. Ada lagi mungkin? Saya Bu Dokter. Silakan Dr. Asikin Muhtar. Siap. Saya pilih kuantitas. Kuantitas jumlah ya. Adalah jumlah yang mutlak ada di bumi ini. Bisa digandakan dan dia bisa bertingkat. Dalam hal ini mungkin contohnya adalah ketika manusia hidup, itu diperlukan pangan yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Misalkan kalau penduduk Kota Makassar 1,7 juta jiwa, maka diperlukan pangan 250.000 ton per tahun. Barangkali begitu, Bu Dokter. Oke, kuantitas jumlah. Iya, terima kasih Pak Dr. Asikin. Ada lagi mungkin? Ada lagi yang tertarik mengambil istilah tempat berbuat keadaan mempunyai? Gampang sekali ya sebenarnya. Di sini kan kelihatan kemampuannya kita berinteraksi dengan menggunakan bahasa sebagai komunikasi. Maka kemampuan dalam ilmu hukum, ketika nanti kita bisa menyusun tesis, itu kita harus bisa substansi itu adalah ini. Yang dimaksud substansi hukum adalah ini. Nanti dari substansi hukum dia akan bisa memperlihatkan kuantitas dalam melihat tingkatan penyelesaian kasus-kasus. Jadi kalau sudah kata kuantitas berarti sudah jumlah. Bisa angka numerik atau angka berupa alfabet, ya. Kalau kualitas kita pakai saja istilah kualitas. Penelitian ini secara kualitas berdasarkan dari sumber data normatif berupa bahan pustaka, buku, jurnal, dan seperti itu kan harusnya. Ada lagi? Tidak ada? Saya Bu. Coba tempat, Bu. Silakan Bapak Samsudin. Mau ambil istilah apa? Tempat. Silakan. Ya, tempat itu adalah sesuatu untuk menaruh atau menyimpan. Contohnya, saya menyimpan pulpen di meja. Seperti itu, Bu. Ya, makasih Pak Samsudin. Oh, cuma di meja tempat simpan pulpen? Nggak ada di tempat pulpen atau yang lain? Iya, bercanda. Ada lagi? Terakhir? Saya, Bu. Nasrun. Ya, silakan. Keadaan, Bu. Halo. Ya, keadaan, Bu.
Nasrun, silakan. Saudara Nasrun, silakan. Ya, keadaan adalah suatu kondisi atau situasi yang terjadi pada seseorang. Konteks kalimatnya? Halo? Konteks kalimat tak. Kalau dibuat dalam kalimat. Misalkan seseorang itu mendapatkan musibah, Bu. Iya, coba dibuat kalimatnya. Gini, Bu, misalkan bahwa seseorang itu mengalami kecelakaan dengan kondisinya, keadaannya Pakai istilah keadaan. Misalnya gini, Fulan keadaannya sangat menyedihkan setelah tabrakan. Itu kan pakai kata keadaan. Ya. Atau apa? Bisa ditambahkan. Ya, silakan Bayu Dewa Saputra. Ya, baik, terima kasih Pak Nasrul. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya keadaan itu adalah situasi yang dimana saya memberikan contoh bagaimana situasi ya saya potong namanya saja. Bagaimana situasi bendara umum RS Lanto Kabupaten Jeneponto yang terjerat kasus korupsi dana Rumah Sakit Lanto di Pasewang. Mungkin itu tadi kita bilang keadaan sama dengan situasi. Jangan pakai situasinya, keadaannya. Bagaimana keadaan bendara umum Rumah Sakit Kabupaten Jeneponto yang terjerat kasus korupsi dana pembangunan Rumah Sakit Kabupaten Jeneponto. Oke, terima kasih Saudara Bayu Dewa Saputra. Jadi di sini ya, makasih. Jadi kita lihat ya, tadi saya sudah gambarkan ketika kita belajar filsafat itu sebenarnya kita banyak belajar menggunakan logika. Logikanya itu sekarang pada konteks hari ini lebih ke epistemologi atau ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya teman-teman mahasiswa ini sudah sangat tahu, bahkan paham, bahkan merupakan praktisi dan akademisi juga. Jadi saya tadi itu bukan bermaksud menggurui ya, tetapi lebih kepada memperlihatkan bahwa kadang-kadang kita teman-teman ketika bergaul bisa menggunakan semua parameter istilah dan terminologi dan untuk mendapatkan pengalaman sehingga bisa mengklasifikasi ini adalah kebenaran atau tidak. Tetapi kalau membuatnya dalam bentuk kalimat konkret untuk karya ilmiah, itulah yang menjadi harus banyak lagi mendalami seluk-beluk. Karena pertemuan dalam filsafat ilmu bukan common sense, tetapi memang harus lebih dipelajarin. Seperti itu ya. Mohon maaf apabila hari ini pertemuan banyak terjeda. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang hadir hari ini dan belum memberikan contoh kalimat, tidak apa-apa, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, silakan buat saja mana kata kalimat yang paling saudara sukai, saudara kuasai, dan setorkan ke ketua tingkat atau ketua kelas. Nanti kemudian saya akan lihat pemahaman saudara. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mener. Siapa dulu? Makasih, mohon maaf kalau ada salah. Iya, makasih Bu. Terima kasih Mener. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.